Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu selalu di dalam hadirat Tuhan kami beroleh ketenangan, kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh kekuatan. Kami tahu bersama dengan Tuhan itulah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami buka hati kami untuk menyembah, memuji-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Engkau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Rajaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sambil kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai satu tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Engkau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami nantikan Engkau, sumber pengharapanku, sumber kekuatanku, hanya Yesus. Sumber perlindunganku, hanya Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Tuhan, Allah kekuatanku, Allah perlindunganku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu tenggelam di hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab itu yang menguatkan setiap kami, ya tinggal bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hiarala basyata kayarala mayaralamo, kinamaya shana karalamaya si. Hiarala bataka karalama shanaralamo, kiramata karalama si kiniaralama yaralama shanarala barala batakaralama shanaralama yaralama. Kinamashata karala batakaralama si kiaralama baralama. Ora batakaralama shanaralama yaralamo. Hiaralama shakarala yasha karabayaralama si kiaralama yanaralamo. Haleluya, 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 haleluya.
bashata karala marala marala marala. Hiarala bashata karala marala marala marala. Hinamata karala masikiarala marala marala marala. Ora marala 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 marala. Firman-Mu berkata, buat orang-orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terus naik, menghadapi, melintasi segala badai. Tuhan, itu yang kami percayai. Firman-Mu selalu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus menantikan Engkau. Ajar kami untuk terus merindu-rindukan Engkau, Tuhan. Horamata karalabaralaba. Sebab kami tahu kalau kami rindu Tuhan, kami jumpa dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami. Bapak Ibu saudaraku, saya rindu mengajak kita semuanya hari ini. Ambil waktu untuk menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, rabata karalaba syata karalabaralabaralabar. Nantikan Tuhan lebih dari apapun. Syata karalabaralabata karalabaralabaralaba sikiriaralabaralabaralabaralabar. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Hinamata karalaba syata karalabaralabaralabar. Oh, rabata karalaba sikiriaralabaralabar. Hinamaya syanaralamu. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami. Oh, mengalir, mengalir, mengalir kekuatan dari-Mu Tuhan. Mengalir, mengalir. Ya, kami terima, kami terima, kami terima. Kami terima kekuatan-Mu. Oh, kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan-Mu. Kami terima kekuatan-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa percaya beroleh kekuatan yang baru? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Haleluya, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu saudaraku katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan,
yang kami percaya kekuatan yang baru Tuhan beri bagi setiap kami, orang-orang yang menantikan Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang percaya menantikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa malam dari Gereja GSKI Surabaya dan cabang-cabang sekitar. Terima kasih untuk malam ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati semua hal baik yang datangnya dari Tuhan. Bapak, terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesempatan, waktu, kehidupan, semua hal baik. Sekarang waktunya berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan urapi. Sampaikan hatimu Tuhan. Sampaikan isi hatimu untuk menyembuhkan, menguatkan, dan bahkan menegur kami. Untuk kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita mari yang percaya katakan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja GSKI di Surabaya dan cabang-cabang sekitar tentunya ya. Kita bersyukur ada di ibadah lewat online service ini, di ibadah doa malam pada saat ini. Nah, terima kasih untuk Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada di gereja ini. Saya bersyukur. Nah, tanpa menggurui, tanpa merasa paling tahu, tanpa merasa saya bisa, saya mampu, sama sekali saya nggak datang dengan hati seperti itu. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenung sebuah kata namanya jadi kuat atau be strong ya. Kenapa penting jadi kuat? Nah, jelas kekuatan kita bukan datang dari kekuatan sendiri kan tentunya ya, bahwa kekuatan ini datangnya dari Roh Kudus dan dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita berdoa? Karena supaya kita jadi kuat ya. Kita kuat secara batin, kita kuat secara mentalitas kita kuat secara karakter di dalam Tuhan. Nah, kalau kita membaca di kitab Efesus pasal yang ke-6, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang peperangan rohaninya tidak gampang. Waktu itu mereka menghadapi berhala yang disebut dengan Dewi Artemis kan, di mana itu pertempurannya luar biasa. Itu mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pendidikan dengan banyak pengajaran-pengajaran yang keluar dari prinsip kebenaran. Jadi jemaat itu menghadapi tantangan yang tidak gampang. Udah begitu, kalau sekarang kan orang menghadapi virus ya. Tapi dulu jemaat mula-mula itu dianggap virus. Makanya dianiaya, dikejar, dipermalukan. Nah, jemaat Efesus itu digembalakan oleh seorang anak muda. Kita tahu namanya Timotius. Tapi kemudian Paulus sebagai bapak rohaninya atau mentornya Timotius, dia berkata begini pada Timotius, dia berkata dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, Alkitab berkata begini, setelah Paulus mengajar tentang banyak hal, mengajar tentang 5 jawatan, itu ada di pasal 4, mengajar tentang keluarga, ada di pasal 5, mengajar tentang doa, ya di pasal 3, misalnya bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti dari kuasa yang ternyata bekerja di dalam kita, Efesus 3 ayat 20. Kemudian ya dia kasih konklusi, ya dia berkata, kesimpulannya dia berkata begini, akhirnya, finally, ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, bayangkan, saking beratnya pertempuran, kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, wah ini hal yang perlu kita cermati. Ya, nah Bapak Ibu semua, kadang mungkin orang bertanya ini, Pak, kenapa kita dalam perjalanan kok penuh masalah ya? Padahal kita sudah kenal Tuhan. Ya, kita berkata, kok penuh masalah ya dalam perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen? Ya jawabannya adalah begini, kita ini memang ada di dunia yang trouble. Jadi dunia ini akibat jatuh ke dalam dosa memang bermasalah. Ya dunia ini terikat dengan hukum dosa. Maksudnya kita sudah ditebus, tapi kan dunia ini udah jatuh ke dalam dosa. Makanya nanti bumi dunia yang ada ini akan berlalu, ya lenyap. Ya
yang 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ya, kata sedang lenyap itu dimming out kan. Dimming out itu meredup, ya. Meredup itu dari terang, kemudian terangnya berkurang, makin hilang terangnya. Nah, itu begitu tuh. Kita ada di dunia yang memang sedang lenyap, dimming out. Nah, sekarang kenapa kita perlu kuat? Ya, tadi sudah dikatakan karena bertahan melawan tipu muslihat. Wah, ada banyak penipuan, ada banyak muslihat-muslihat yang jahat. Bayangkan, kita ada di tengah pertempuran yang tidak gampang. Nah, saya ingin melihat atau memberi beberapa prinsip penting untuk Bapak Ibu semua yang ada di Gereja GSKI Surabaya dan sekitarnya tentunya ya. Bahwa begini, Tuhan mau kita kuat untuk kita itu bisa melihat destiny hidup kita. Tujuan masa depan hidup kita. Ya, saya katakan ini buat Bapak Ibu. Kita itu harus bersukacita kenal Tuhan. Ya, kenal Kristus bersukacita. Kenapa? Karena begini, ujung kehidupan itu sudah jelas. Ya kan? Coba, saya kalau berpikir iya ya. Kita ini sudah tahu ujung kehidupan kita. Ujung kehidupan kita itu adalah kemenangan. Ujung kehidupan kita itu memerintah bersama Tuhan. Ujung kehidupan kita itu adalah kita ada di dalam perjamuan anak domba Allah. Itu sudah. Coba. Makanya betul kan. Orang dunia kejar masa depan. Tapi dalam kekristenan, masa depan kita siapa? Masa depan kita Yesus dan kerajaan Allah. Nah, Yesus itu yang adalah masa depan sudah datang ke kita. Sudah, bukan akan. Sudah. Makanya waktu dia ada di kayu salib, dia berkata, it's finished. Sudah selesai. Semua dosa kita sudah dihapus. Semua penyakit sudah dikalahkan. Semua kekuatan gelap sudah dihancurkan. Roh maut sudah dipatahkan. Ya, Pak, tapi kan kita tetap mengalami kematian secara fisik. Oh iya dong. Kematian pertama oke, nggak apa-apa kan. Yang jangan itu kematian kedua. Itu hukuman selama-lamanya itu. Ya, semua kita pasti mengalami kematian pertama kan. Nah, tapi kita harus tahu begini, bahwa ujung kita sudah jelas, ujung destiny kita. Ya, jadi begini, makanya kita harus kuat untuk melihat ini, Bapak Ibu. Kita punya ujung sudah jelas. Cerita hidup kita itu akhirnya sudah jelas. Kan Roma 8 berkata, dalam semuanya, kita adalah lebih dari para pemenang. Yang percaya katakan amin. Wow, kita ini we are more than conquerors. Bayangkan, kita ini lebih dari para penakluk. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, karena begini, kalau kita mengetahui ini, kita akan jadi kuat dalam kehidupan. Ya, makanya betul ada seorang hamba Tuhan berkata begini, orang itu kalau kuat dalam berpikir kekekalan, makanya selama hidup di alam yang fana itu, ya alam yang fana ini, dia tidak akan berhenti untuk memberikan kontribusi. Ya, dia akan selalu memberi kontribusi yang terbaik karena dia menginvestasi untuk hal-hal yang ada di kekekalan kebanyakan. Ya, nah saya tahu begini. Kalau kita melihat bahwa ujung kita di kekekalan jelas, kita menang, kita memerintah bersama Yesus, inilah yang menjadi kekuatan harapan hidup kita. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa kita ini tahu ujungnya, ya kita punya harapan untuk kuat, Bapak Ibu. Nah, kenapa Pak Robin sih penting sekali untuk kita ini memiliki harapan? Oh jelas Bapak Ibu. Ya, kata harapan ini sekarang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, bayangkan kita ada di masa di mana harapan orang hilang. Harapan orang kemudian apa? Makin kemudian langka. Orang kemudian stres dengan tekanan yang ada. Orang kemudian begini, dihimpit dengan keadaan. Di mana orang berkata, harapan hilang sepertinya. Enggak. Saya katakan ini buat Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat kekekalan, kita memerintah. Ya proses penderitaan, proses masalah, itu biasa saja Bapak Ibu. Kan kita punya ujung jelas, memerintah bersama Tuhan, kita ada dalam kemenangan, kita ada di kekekalan. Yang penting nanti dalam kekekalan ini, bukan kemudian saya berkata begini terus kita jadi fatalistis ya, udah seenaknya, enggak. Kita tetap akan melayani, kita tetap akan semangat, kita punya kekuatan karena begini, kita melihat ujungnya dalam kehidupan. Nah ini sekali lagi yang membuat kita punya apa? Harapan yang kuat di dalam kehidupan. Ya, coba. Orang kalau tidak lagi punya harapan, Bapak Ibu, waduh, stres.
kecewa, ketakutan. Makanya saya lihat ya indikasi kalau diri saya mulai sudah ngomel, mulai sudah sinis dalam kehidupan. Wah, saya perlu reject lagi. Masihkah saya memikirkan ini nih, ada harapan di dalam hidup saya? Oh iya. Nah, saya katakan, kitab Ibrani berkata begini Bapak Ibu. Harapan kita itu seperti sau, seperti anchor, jangkar yang kuat. Ya, itu harapan kita siapa? Sau kita siapa? Yesus. Yang membuat perahu hidup kita itu tetap bisa, tetap ada di tempat yang tepat. Ya, kita semua tahu ya. Coba perahu kalau nggak ada jangkar, nggak ada anchor, ya dia ditaruh di sini, tiba-tiba dia bisa sekian saat sudah pindah ke tempat yang lain. Kelihatannya bergerak, tapi terbawa arus kan. Makanya jangan mengukur orang hidup kuat itu dari hanya bergerak. Ya saya suka katakan ikan mati saja bisa mengalir bergerak, tapi kan nggak tahu arah mesti kemana. Tapi kita punya harapan, kita harus stuck ya, kita harus terjerat kayak saya pakai. Kita harus stuck itu hanya pada Yesus saja. Ya, itulah harapan kita. Nah, sekali lagi masa depan kita Yesus. Ya, jadi jemaat GSKI yang ada di Surabaya, yang ada di cabang-cabang sekitar, saya katakan ini buat Bapak Ibu, yang sekarang lagi berat, yang sekarang lagi dahaga, yang sekarang lagi susah. Yuk, melihatlah bahwa kita punya kekuatan untuk bisa melihat begini. Oh iya, ujungnya adalah di kekekalan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 11 ya. Ya, saya mungkin bacakan, coba kita lihat ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Kita coba lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-9. Ini temanya adalah saksi-saksi iman. Ya, terjemahan lain pahlawan-pahlawan iman. Ada banyak di situ ya, tapi salah satunya adalah Abraham. Alkitab berkata begini. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan ia tinggal di situ, di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu. Coba bayangkan, Abraham dijanjikan Kanaan, dia sudah ada di situ. Tapi dia itu menganggap itu seperti dia berlaku seperti orang asing saja. Ini kemusafiran. Ya, bahkan dia tinggal di kemah. Kemah itu kan tempat yang gampang dibongkar, gampang dipasang. Tuhan suruh gerak saja. Ya, kenapa Abraham seperti itu? Padahal itu tanah itu dijanjikan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata begini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Nah, kota itu mana? Yerusalem surgawi. Makanya Abraham tidak pakai imannya untuk hal-hal lahiriah. Dia pakai imannya untuk kekekalan. Ya, jadi itulah makanya matanya ditujukan kepada kekekalan, di mana dia menang. Dia bersama dengan Bapaknya, dia bersama dengan Kristus dalam sukacita. Nah, hal yang sama. Yuk jemaat GSKI, kuatlah untuk kita melihat ujung kehidupan kita, yaitu kita memerintah dalam Kristus tentunya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang lagi susah, lagi berat, saya katakan buat Bapak Ibu semua, miliki kekuatan untuk bisa melihat kekekalan dalam kehidupan. Nah, yang berikutnya lagi adalah ini dia. Kenapa kita perlu kuat? Why kita perlu kuat? Sebab ini, kita semua harus menjadi inkarnatif dari kehidupan Kristus. Jadi, kita itu harus apa? Harus menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini. Memang kan, mesti inkarnatif kehidupan Kristus. Ya, orang lihat Kristus lewat hidup kita. Iya kan? Alkitab berkata kalau kita melihat ya, bahwa Kejadian pasal pertama, kalau Bapak Ibu lihat, ide awal manusia diciptakan. Kan Tuhan berkata, Allah Tritunggal berkata begini, marilah kita menjadikan manusia, menurut apa? Gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa atas segala ciptaan ya. Atas binatang, atas ikan, atas burung, atas semua tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia itu berkuasanya atas itu. Atas binatang, atas alam semesta. Jadi manusia tidak boleh menguasai manusia lainnya kan. Nah, ternyata kekuasaan itu bisa kita dapatkan kalau kita serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, kan kita diciptakan serupa dan segambar. Nah, keserupaan dengan Kristus itu yang membuat kita punya radah kan. Radah itu
kuasa itu ya. Nah, kata serupa dan segambar itu kan selem ya, artinya itu ciptaan yang kudus, karakternya benar, cemerlang di hadapan Tuhan secara hati, secara batin. Nah, Tuhan itu mau untuk kita menyatakan gambarnya. Makanya kita butuh kekuatan untuk jadi inkarnatifnya Kristus di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya masih ingat waktu zaman ya sekian puluh tahun sebelum China ya negara komunis, tapi sekarang mungkin sudah agak lebih terbuka, walaupun saya dengar sekarang kekristenan juga mengalami tekanan. Tapi sekian puluh tahun yang lalu, zamannya kekristenan dianiaya, makanya banyak gereja bawah tanah kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti yang suka membaca, mendengar cerita-cerita ini. Nah, saya tidak pernah lupa, satu kali ada di sebuah desa, ada misionaris dari bule datang ke desa itu. Wah, dia kemudian khotbah, eskatologinya jago, homiletiknya jago. Wah, pokoknya teori-teori Alkitabnya udahlah orang ngomong kelotok itu apa. Wah, pinter lah, luar biasa ya. Jadi dia khotbah tentang Yesus, dia jelaskan background-nya, sejarahnya dan sebagainya. Kemudian dia tanya sama jemaat yang ada di situ. Ya, kamu kenal Yesus nggak? Dia berkata, kenal. Barusan Yesus datang minggu lalu. Loh, kaget misionaris. Masa? Loh, Yesus kan ada di Alkitab sekian ribu tahun yang lalu. Enggak, minggu lalu baru datang. Dia pindah ke tempat yang lain lagi. Khotbah tentang teori Yesus dan sebagainya. Orang-orangnya berkata, barusan dia datang menolong kita dan sebagainya. Kaget lagi. Ternyata ada satu orang yang dampingin dia, tahu bahwa yang dimaksud itu adalah seorang misionaris asli dari China yang punya pelayanan seperti Yesus. Khotbahnya biasa, tapi dia tinggal di situ, merawat orang miskin, ya berbagi, kemudian menyembuhkan, menolong sesama yang ada di situ, pindah dari satu desa ke desa lain, menghidupi gaya hidup Kristus. Wah, kemudian misionaris bule itu berkata, oh saya baru tahu. Nah, berapa banyak ya? Ini cerita kelihatannya biasa, tapi saya kemudian renungkan. Banyak orang kan mengenal Yesus hanya dari teori. Ya, orang mengenal Yesus hanya dari sejarah misalnya. Ya, makanya kita enggak kan. Kita harus inkarnatifkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Di mana cara hidup kita seperti dia. Supaya dunia lihat, oh iya kekristenan berbeda. Makanya jujur ya, saya sedih Bapak Ibu kalau ada orang berkata, Kristen dengan yang lain sama. Enggak dong. Kita berbeda. Ya, karena Kristus ada di dalam kita. Makanya betul. Kekristenan itu tidak model internalisasi. Tapi apa? Manifestasi. Internalisasi itu begini. Sesuatu yang dari luar coba dimasukkan ke dalam. Padahal kan 2 Petrus 1 ayat 3 jelas. Tuhan berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dengan kuasanya yang apa? Mulia dan ajaib. Jadi segala sesuatu, apa saja, itu Tuhan sudah investasikan insight di dalam kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kurang apa? Perlu apa maksudnya? Kasih di dalam kita, kuasa di dalam kita, hikmat di dalam kita, karunia-karunia rohani di dalam kita. Nah, ini waktunya kita manifestasikan. Ya, manifestasikan keluar, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Kita tidak mainan internalisasi lagi, tapi manifestasi. Karena sekarang orang dunia butuh keteladanan, Bapak Ibu. Oh iya, bagaimana berkeluarga yang benar, bagaimana bisnis yang jujur, bagaimana hidup takut akan Tuhan. Mereka perlu contoh. Kan saya suka bertanya sama anak-anak yang saya bina. Ya, gampang mana ya belajar ada contoh atau belajar tidak ada contoh? Oh, mereka serentak berkata, ya belajar ada contoh. Makanya betul kan, belajar itu ada dua kan. Belajar gratis dan belajar mahal. Belajar gratis itu hanya belajar dari teori. Tapi belajar mahal adalah belajar yang melakukannya. Ya kan? Melakukannya di mana itu akan dilihat oleh banyak orang. Ya, oh Pak Rubin kalau begitu keteladanan itu penting sekali sekarang. Oh iya, di masa seperti ini akan ketahuan. Mana orang yang punya keteladanan berkorban, keteladanan memberi, keteladanan mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Bayangkan di masa pandemik ini, orang egois makin luar biasa.
Orang berpikir bagaimana cari selamat diri sendiri. Orang berpikir bagaimana yang penting saya dan keluarga saya sukses, selamat. Yang lain tidak pedulilah. Jangan. Kita tidak begitu. Nilai hidup. Makanya kita perlu kuat. Nah, saya tadi lupa Bapak Ibu ya. Kata kuat, hendaklah kuat. Kata kuat itu kan berasal dari kata kratio oo. Itu bahasa Yunani. Kratio oo. Increase in vigor. Ada penambahan kekuatan. Nah, kata kratio oo itu adalah berasal dari kata dasar kratos. Kratos itu apa? Power of God. Kuasa Tuhan. Makanya di awal tadi saya sudah katakan bahwa kekuatan kita itu datang dari Roh Kudus dan dari firman Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu kuat karena begini. Kita sungguh-sungguh harus menjadi inkarnatifnya Tuhan. Kita menjadi tangannya Tuhan, kita menjadi suaranya Tuhan, kita menjadi kakinya Tuhan, kita menjadi hatinya Tuhan. Orang sering bertanya begini, Pak Rubin kalau mau ketemu Yesus ada di mana ya? Ya, baca Matius 25. Sebelum anak manusia datang kedua kali, ada beberapa perumpamaan. Tapi saya surprise sekali. Perumpamaan ditutup dengan perumpamaan soal domba dan kambing. Ya kita tahu kan, kambing dan domba. Ya yang domba masuk dalam keselamatan, yang kambing dihukum. Nah, Alkitab berkata begini, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Orang bertanya kan, baik yang domba maupun yang kambing, kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan telanjang, kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan ada di penjara. Nah, Yesus berkata ayat 40, apa saja yang kamu lakukan pada salah satu orang yang paling hina, itu kamu sedang melakukannya untuk aku. Wow! Ya, jadi Yesus itu sedang menyamar di tengah kelompok marginal yang terbuang. Orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang kemudian dahaga. Jadi kalau Bapak Ibu pun sekarang mengalami kedahagaan, ya mengalami ketidakmampuan sama sekali berat, tidak usah khawatir. Yesus ada bersama kita. Nah, gereja waktunya untuk kuat melayani orang-orang seperti ini. Nah itu kita butuh kekuatan karena kita adalah inkarnatifnya Kristus. Tapi yang ketiga, nah ini dia. Kita perlu kuat Bapak Ibu. Karena kita itu akan melihat dan mengalami hal-hal baru ke depan. Saya percaya Bapak Ibu ya, dalam kasih karunia Tuhan. Ya, saya berdoa jemaat GSKI, Surabaya dan sekitarnya. Kita bisa melewati pandemik ini dengan kemenangan dari Tuhan. Ada banyak hal baru yang akan Tuhan bukakan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal baru yang akan Tuhan nyatakan buat kita. Ya, makanya betul. Orang itu kalau punya hati hamba yang kuat, ditaruh di situasi tempat apa saja, dia akan bisa sungguh-sungguh begini, fleksibel dalam kehidupan. Ya, saya percaya sesuatu yang baru ada di depan kita. Ya dong. Coba saya kadang berpikir ya, dulu orang kalau kebaktian misalnya, ngomong begini, misalnya istrinya berkata, Pak, sama suaminya, kita cepat kebaktian loh. Ya nanti terlambat. Udahlah santai saja, masih pujian kok. Saya yakin di jemaat GSKI enggak lah ya. Tapi banyak orang begitu tuh. Kemudian, tapi sekarang Bapak terjadi perubahan. Orang mau kebaktian saja sekarang. Yang onset ya harus daftar. Kalau udah daftar, enggak bisa ikut kebaktian. Bayangkan, ya belum lagi pola pendidikan udah berubah. Ya online, lewat cara online. Ya, coba, semua berubah. Cara bisnis berubah. Coba bayangkan. Dulu ada bisnis di tengah kan, perantara. Sekarang dari produsen udah langsung ke konsumen. Ya, globalisasi begini bayangkan. Yang tidak mengikuti kemajuan dan perubahan. Waduh, betul-betul ini. Tapi tidak usah khawatir. Kita punya kekuatan untuk melihat dan kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan. Makanya diperlukan apa sebetulnya? Yesus berkata, anggur yang baru itu harus ditaruh di kirbat yang baru. Sering kan, apalagi kita orang karismatik kan, ukur lawatan Tuhan, ukur kemudian kemuliaan Tuhan misalnya dengan new wine, ya, anggur yang baru. Wah, Tuhan kirim anggur yang baru, ya, kirim kesuksesan yang baru, kirim hal-hal yang baru. Cuman pertanyaannya kan sederhana, kirbatnya siap enggak? Ya kan? Sebab gini, anggur baru itu daya fermentasinya tinggi. Itu daya dorongnya kuat. Nah, kalau kirbatnya nggak kuat, meledak, pecah anggurnya. Ya,
Kirbat itu Bapak Ibu semua yang belajar pasti tahu kan. Itu kan dari kulit binatang. Memang untuk menyimpan anggur. Ya kan? Anggur itu kan lambang sukacita, hal-hal baru, lawatan Tuhan, strategi baru, ya, sesuatu yang baru. Percayalah, jemaat GSKI Betani Surabaya dan sekitarnya ini, Tuhan akan membawa kita pada hal baru ke depan yang totally akan berbeda dari masa yang lalu. Nggak apa-apa, it's okay. Ya, tapi begini Bapak Ibu, pertanyaan saya, kita siap nggak? Nah, makanya betul Yesus berkata, anggur baru hanya bisa ditampung ke kirbat yang baru. Nah, kirbat itu kalau sudah lama, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi adalah itu, pori-porinya keras. Pori-porinya itu keras. Itu rentang sekali untuk pecah kan. Bahasa Jermannya saya suka, metenteng. Metenteng itu keras gitu ya, alot keras. Wih, kerasnya luar biasa. Nah, apakah Tuhan membuang kirbat yang lama? Enggak, Tuhan tidak pernah membuang siapapun. Yang setuju katakan amin. Tuhan kita baik kok, dia tidak pernah buang. Tiap orang siapapun yang datang pada dia terima. Nah, caranya supaya kirbat itu lentur ya, fleksibel. Saya suka bahasa itu, lentur. Jadi Kristen itu mesti lentur, fleksibel ya. Orang Kristen itu harusnya gampang ditaruh di mana saja, beradaptasinya cepat. Mau tempat susah, mau tempat senang, adaptasinya cepat, Bapak Ibu ya. Nah, tahu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Itu kirbat yang lama itu harus direndam pakai air yang mengalir. Airnya mengalir, itu lambang firman Tuhan kan. Lambang firman Tuhan, air kehidupan supaya lembut. Terus kemudian setelah itu apa? Mesti diolesi pakai minyak. Minyak adalah lambang dari Holy Spirit, Roh Kudus. Supaya lentur, lembut, fleksibel. Sehingga bisa menampung anggur yang baru. Saya tutup dengan ayat profetik dari Nabi Yesaya ya. Yesaya pasal 43. Saya berharap ini menjadi prophetic word buat jemaat yang ada di GSKI Surabaya dan sekitarnya ya. Alkitab berkata begini. Coba saya akan bacakan mungkin ayat yang ke-18 ya. Sebetulnya saya nggak akan baca ayat ini, tiba-tiba muncul di pikiran saya. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Alkitab berkata begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, apalagi kita terpenjara oleh masa lalu. Jangan. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Mungkin dulu ada yang susah, kepahitan, kebencian. Lupakan itu. Tapi mungkin dulu ada yang euforia dengan keberhasilan, kesuksesan. Kok sekarang hilang? Ya, oke juga ya Bapak Ibu. Sebab kita berkata, lihat. Kata lihat. Katakan lihat Bapak Ibu. Lihat. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Kok aku hendak membuat, tapi sekarang sudah tumbuh. Yang harus ditumbuhkan apa? Pengertian kita. Ya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow! Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan mau membuka jalan di padang gurun dan sungai di belantara, coba padang belantara dan padang gurun, itu tempat yang gak enak banget. Tapi Tuhan mau buka jalan. Tuhan mau pancarkan air kehidupan yang luar biasa. Yuk kuat Bapak Ibu semua yang ada di GSKI, Surabaya, dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Korapa sekete karapa. Hakarapa takasede karapa lapa. Hamba berdoa buat umatmu. Biar firman ini memerdekakan setiap kami. Kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasamu. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Firman ini termeterai di hati kami. Dan memerdekakan setiap kami. Berkati umatmu, berkati Pastor Aswin dengan semua diaken yang ada. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sambil membuka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing,
menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.